tulis ya tantangan parat gitu ya. Nah, supaya tahu absennya yang fingerprint ada, di manual juga ada gitu ya. Setiap hari lakukan seperti itu ya. Jam kerja dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore ya. Jam 5 sore udah boleh pulang ya. Dan setiap sore ada namanya pelatihan materi jam 4 sore. Semuanya standby di ruang training. Materinya beda-beda tiap hari. Yang membawakannya beda-beda. Cuma 1 jam aja. Ya, untuk memperdalam pengetahuan kamu tentang equity world, tentang kerjaan kita sebagai business consultant. Ngapain aja sih, apa yang didapat. Nanti kan setelah kalian tahu kerjanya apa yang kalian dapat, kalian pun punya hak yang sama untuk dapat hasil. Sama ya. Ya, kalau bicara business konsultan tuh ya orang yang closing, orang yang dapat nasabah. Ya, konsultan itu adalah orang yang dapat nasabah. Ya, jadi seorang business konsultan yang benar-benar business konsultan adalah orang yang sudah punya nasabah. Nah, dari satu nasabah itu duitnya banyak. Ya, dari basic loan 2 juta, dari skema komisi, dari bounty, itu haknya sama untuk PKL, sama. Ya. Jadi pada saat masa PKL magang dari Januari sampai Maret, dia closing dari data-data yang dikumpulin mungkin kan, dibantu sama saya, dibantu sama Kak Ella, dibantu sama Bu Lia, closing ternyata jadi nasabah kalian. Nah, kalian punya hak yang sama dapat duit per bulan, itu ya sama itu ya. Jadi nggak ada bedanya, nggak ada potongan apa-apa. Karena dia magang dipotong 50%, enggak, full. Ya, full ya, dibayarkan langsung ke kalian ya. Jadi kerjanya belajar sambil punya pengalaman sama ada peluang dapat hasil ya. Jadi harus serius ya, ilmunya dapat, pengalamannya dapat, kalau bisa hasilnya juga dapat ya. 3 bulan itu waktu yang cukup lama bagi saya untuk mencetak hasil 1 nasabah, karena kerjanya kerja tim ya. Yang di ruangan ngapain? Sebagai telemarketingnya. Tahu kan tele? Melakukan namanya calling, telepon, data. Ya, bikin appointment. Ya, bikin janji ketemu. Nah, situ beragam cara untuk bikin janji ketemu nanti. Ya, yang penting tahu nih. Siapa namanya misalnya? Hah? Naila, Pak, saya Naila, Pak, dari Equity World. Udah lancar ngomong tentang Equity World. Kantor apa itu? Kita kantor jasa, Pak, jasa perdagangan berjangka. Izin, Pak, mau ketemu dengan Bapak siang ini. Ada peluang bagus, Pak, di harga emas. Boleh saya ketemu dengan Bapak? Nah, itu salah satu contoh telepon, ya kan? Satu lagi siapa namanya? Tahu siapa? Novi. Halo Pak, saya Novi. Perkenalkan, saya konsultannya di Equity World. Dia langsung ngomongin tentang konsultan. Saya bisnis konsultan, Pak. Nah, saya mau ketemu Bapak. Ada hal yang bagus yang mau sampaikan ke Bapak. Ini tentang bisnis di perdagangan berjangka. Boleh ketemu dengan Bapak. Nah, ya, ada banyak cara untuk bisa ngajak orang ketemu. Ya, yang penting intinya tiap hari itu adalah database ya. Mana spidol ya, belum ada. Bisa ya. Ada database. Database itu kita cari barang-barang nih. Data. Yang penting ada nomor, ada nama, ada nomor HP. Ini database, ya. Dari circle mana aja, ya kan? Ada yang kenal, ada yang tidak kenal. Database itu begitu aja. Yang penting ada nama sama nomor supaya dihubungin tiap hari, ya. Ada penolakan udah pasti, makanya sebanyak-banyaknya database kalian harus dapat ya 100 nama per hari. Itu harusnya jebol, nama doang sama nomor HP, bukan telepon ya. Jadi pas sudah dapat nama, paling minim harusnya 40 nama harus sudah ada. 40 nama ya. Cari di mana? Facebook, Instagram, OLX, Marketplace. Itu kan data-data yang banyak sekali. Penjual-penjual mobil, penjual-penjual rumah tanpa perantara, itu kan mereka itu. Tulis namanya. Nanti dikasih kertas. Ya, data-data itu tulis, cari. Ya, setelah dapat nama itu, belajar cara telepon.
Ya, setelah database muncul ada namanya contacting. Tujuannya adalah appointment atau janji ketemu, ya, buat janji ketemu, contacting. Ya, contacting ini dilakukan oleh sendiri. Ya, kapan kerja tim itu ada? Pada saat seniornya masuk untuk bantu itu pada saat namanya prospecting namanya, ya, melakukan namanya penawaran. Ya, di sini bisa namanya kerja tim. Ada senior, ada juniornya untuk bertemu dengan orang yang tadi sudah di setting waktunya. Ya, ngobrolin apa? Ya, ngobrolin tentang bisnis. Ya, tujuannya apa? Orang tadi jadi nasabah. Jadi nasabah itu berarti dia buka rekening di Equity World Future. Ya, nanti disitulah keunggulan yang mereka yang tahu kenapa harus buka rekening di sini, itu unggulnya apa, kenapa saya harus buka dengan kamu, itu harus pintar-pintar pada saat prospek. Ini kerja tim, nggak sendirian, ya. Tujuannya adalah closing. Nah, closing inilah sumber duit semuanya seorang bisnis konsultan. Closing. Satu nasabah seumur hidup pun, selama nasabah itu transaksi, duitnya jalan. Itu bedanya dengan marketing lain. Kalau marketing lain itu target satu nasabah, 2 nasabah, 3 nasabah, enggak. Ya, kalau di sini satu nasabah, selama dia transaksi tiap bulan, itu komisi jalan. Skema komisi. Ini skema komisi, ya. Skema komisi, itu jalan semua dari satu nasabah. Kalau punya 2, ya kali 2. Kalau punya 3, ya kali 3 jumlah transaksinya. Ya kan? Kalau punya 10, ya pasti kaya, pasti duitnya banyak gitu. Ya, bedanya nasabah 1 dengan nasabah 10 udah pasti yang punya nasabah 10 yang duitnya lebih stabil, lebih banyak, ya. Karena nasabah yang transaksi 10 orang. Kalau 1 kan cuma 1 orang. Kadang nasabahnya nggak transaksi, misalkan guru. Pada saat kita closingin guru, ya guru kan punya kesibukan pagi sampai sore. Nggak transaksi dia baru sore atau malam. Nah, tapi kita ketemu dengan orangnya bukan guru. Oh, dia seorang ibu rumah tangga biasa yang punya banyak waktu transaksi, pagi transaksi, siang transaksi, sore transaksi, malam transaksi. Ya, jumlah transaksinya banyak. Kan transaksi kayak bukan kita yang ngelakuin. Yang punya duit yang transaksi, dibantu sama wakil pialangnya, sama manajernya di sini. Edukasi, gitu ya. Dipaham kerjanya, ya. Pak Fendi kan Pak Tiru, Pak. Kalau masih pusing, ngantuk, nggak bisa beresin masalah dalam pikiran, agak keluar aja dulu sebentar. Karena kalau udah masuk ke sini, semua masalah harus ditanggalkan dulu. Karena kita akan berhadapan dengan masalah besar. Ya, kalau masih gendong masalah, bagi saya sih ya nggak siap untuk masuk ke sini. Makanya pada saat kita injakkan kaki ke lobi, semua masalah kita ditanggalkan dulu. Karena kita akan ngambil namanya kekuatan untuk gendong masalah. Bukan dilupakan masalahnya, tapi ditanggalkan dulu. Ya, sama kayak kita tuh mau ngangkat sampah, butuh apa? Butuh truk sampah. Butuh tempat sampahnya untuk kita buang. Ya, kalau tumpuk ke kitanya berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak kita. Bayangin kita ketumpuk sampah, bisa bergerak kan? Masalah itu adalah sampah. Ya, makin kita tumpuk-tumpuk, ya nggak akan pernah beres, ya. Ngantuk lah, capek lah, segala macam itu nggak ada di saya. Pagi-pagi itu udah seger, udah siap untuk tempur, ya kan? Ya, udah siap untuk ngadapin masalah di depan ini yang bisa menghasilkan duit banyak. Oke, paham ya sampai sini, ya? Nah, itu kerjaannya pagi jam 7 udah bagus, ya. Jam 7 kerja kita tuh operasional jam 8 sampai jam 17, ya. Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu kita libur, ya. Minggu libur, Jumat, ya. Setiap hari ada namanya materi training, ya, yang harus kalian ikutin supaya nambah terus ilmunya, ya, supaya makin lancar. Ngomongin Equity World Future nih apa sih? Ya, Equity World Future, nama kantor kita kan Equity World Future, sesuatu yang asing pada saat orang datang ke sini. Equity World Future itu apa? Tapi lama kelamaan akan mulai
paham, oh ternyata bidang equity world future itu adalah perdagangan. Ya, dia punya fasilitas, dia punya website, dia punya platform ya. Oh ternyata transaksinya gampang kok. Cuman lihat harga emas naik turun, harga perak naik turun ya kan. Harga minyak naik turun, gampang. Itu berjalannya waktu, harus diisi terus. Jadi semakin hari semakin ada isinya. Ya bukan lagi orang yang pertama datang, besoknya sama aja. Ditanya tentang kantor, pasti bingung gitu loh. Ya, besok tuh udah mulai meningkat lagi. Oh tanya tentang legalitas, udah tahu. Perusahaan equity world future ini perusahaan pialang berjangka yang resmi. Ya, bicara tentang pialang berjangka, ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Pialang berjangka di Indonesia itu ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Nah, resmi itu bagaimana? Tidak resmi itu bagaimana? Bukan berarti tidak resmi itu ya pasti dia penipuan, nggak juga sih. Masalahnya dia tidak ngurus izin. Itu pialang berjangka. Kalau yang resmi itu pasti ngurus izin, karena pialang berjangka itu diatur sama undang-undang. Itu adalah Kementerian Perdagangan yang ngatur tentang perdagangan berjangka ini. Nah, tinggal lihat nanti websitenya, ada Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Ya makanya tadi aku bilang kan kerja kita pakai jaringan internet. Ada website yang harus kita buka. Website perusahaan ada equityworld-future.com. Ada legalitas dari Bapepti, ada pasar-pasarnya juga, tempat transaksi. Nah, bicara tentang dagang pasti ada pasar, ya kan? Pasarnya apa? Nanti baca-baca lagi. Nah, bicara tentang duit yang dipakai ke transaksi pasti ada lembaga penjamin. Nah, lembaga penjaminnya siapa? Nah, jadi udah mulai tahu nanti. Jadi Pak Adam Malik jelasin lagi itu secara garis besarnya, poin-poinnya. Bapepti itu siapa? BBJ itu siapa, KB itu siapa, dan posisinya equity world future ini di mana sebagai perusahaan pialang berjangka ya. Harus tahu itu nanti belajar sama training situ ya, untuk menyimak aja isinya apa ya. Nanti diulang-ulang lagi. Nah, kalau sudah teorinya sudah dapet ya, catatan udah mulai lengkap ya, mulai lakukan kerjaannya ya kan. Kenapa sih saya harus ngubungin orang ya, supaya nggak takut-takut ngubungin orang, karena kita ngubungin orang itu untuk ngasih dia duit sebenarnya ya. Misalkan siapa namanya? Azalia, saya David. Kamu bingung kan David itu siapa? Saya konsultan Bu Azalia dari Equity World. Nah, kalau saya tidak yakin tentang bisnis yang saya bawa, pasti saya gemetar ngomong dengan Bu Azalia. Iya Bu, karena takut. Tapi kalau saya yakin tentang bisnis saya itu mau ketemu dia, mau ngasih dia peluang, pede nggak saya? Nah itu, makanya telepon itu akan pede sendiri kok, berani sendiri, karena kita yakin tentang apa yang kita bawa. Kantor kita sudah mulai yakin, intinya sudah mulai tidak perlu diragukan lagi, kita telepon orangnya dengan percaya diri kan. Nah itu makanya kan telepon itu nanti ada yang masih gugup, kamu masih belum yakin. Nah saya nggak akan paksa, ayo telepon dong. Kenapa kamu enggak? Pasti kamu ada keraguan tentang bisnis ini, ya kan? Penipu aja nelpon orang, pede nggak dia? Karena dia sudah mulai yakin tentang apa yang dia mau dapat. Makanya kan banyak penipu yang pede kan? Nah, kenapa dia berani? Dia tahu apa yang dia dapat. Nah, kalau kamu masih belum berani, pasti kamu belum tahu apa yang kamu dapat. Apalagi kita sudah resmi, penipu aja yang jelas-jelas nipu, berani nggak telepon? Berani. Halo Bu, siapa namanya? Minta waktu sebentar Bu, padahal dia mau nipu. Tapi keyakinan dia tentang apa yang dia dapat nanti dari perusahaan itu, dia sudah yakin. Nah itu loh. Orang kan berani untuk ngomong. Nah, sesuatu yang dimulai pasti ada sesuatu yang berani yang dia sudah tumbuhin dalam diri dia. Ya, pemikirannya. Ya, apalagi kita punya mata melihat kantor ini Equity World Future, bagus nggak? Masa nggak percaya dengan matamu? Pada saat orang tidak melihat dengan mata dia langsung ke sini, malah kamu percaya dengan dia. Nah itu kan bahaya. Hati-hati loh kerja di Equity World Future, kantornya nggak jelas. Kamu yang ngelihat langsung, jelas kok. Tapi kamu percaya sama orang yang tidak melihat. Nah itu bahaya itu, ya kan? Kamu sendiri yang buka website izinnya, tapi kamu nggak percaya. Kamu yang ngelihat, yang nggak ngelihat malah kamu lebih percaya. Nah, ini agak bahaya nih. Ada sesuatu keraguan dalam dirimu. Nah, itu yang jadi penyakit pada saat orang nggak. Kenapa orang itu nggak punya hasil? Karena dia nggak yakin tentang yang pemberi hasilnya itu.
Ya. Pada saat dia ngejar jenjang karir, misalkan ini konsultan nih. Oh, saya bisa nggak Pak kejar jenjang karir dari bisnis konsultan jadi senior? Bisa. Karena punya hak yang sama. Ya. Dari bisnis konsultan untuk naik senior bisnis konsultan harus punya berapa staf? Harus punya 3 staf. Udah aturan, nggak bisa dirubah. Ya kan? Kenapa kamu nggak cari staf? Karena kamu nggak yakin untuk naik ke senior bisnis konsultan. Kamu masih ragu, apa bener nih kalau saya punya 3 staf saya akan naik? Kan ada keraguan-raguan dalam dirimu. Padahal itu sudah skema. Ya kan? Apa saya akan dapat duit banyak miliaran pada saat saya closing? Berarti kamu nggak yakin tentang hitung-hitungan ini. 100 lot dikali $16, 251 lot dikali dengan $20, perkalian dolarnya 10.000. Jadi kalau misalkan transaksi nasabah itu 300 lot, berarti duitmu berapa perkaliannya? Dikali dengan $20 kan? Atau 200.000. Berarti duitmu berapa? 1 bulan. Kalau nasabahnya transaksi 300 lot, berapa duitnya? 300 kali 200.000 berapa? 100 juta. Berapa? Ayo kali-kali tambah-tambah yuk. 300 nolnya berapa? Ini nolnya berapa? 200.000 nolnya berapa? 5. Nah, dia tambahin dengan apa? 0 titik 0 titik 0 kan? Bener nggak jumlah nolnya? 2 kali 3? 60 juta. Kok nggak susah banget ngitung matematikanya? Berarti duitmu tuh dapat 60 juta kalau nasabahnya transaksi 300 lot dalam sebulan. Nah, masalahnya kenapa kamu nggak bisa closing? Karena kamu belum yakin dapat ini. Padahal ini skema kantor, nggak bisa dirubah. Bukan saya yang ngasih, bukan seniormu yang kasih, bukan, ini skema. Udah dari dulu sampai sekarang sama. Ya. Oh, transaksinya cuma 50 lot. Berarti dikali berapa? 150 di $12 kan? Kecil nggak? Ya kecil karena transaksinya sedikit 1 bulan. Jadi duit bisa banyak, bisa sedang, bisa dikit kalau jumlah transaksinya ya tergantung segitu. Ya kan? Jadi nggak ada namanya rata-rata berapa, nggak ada. Nasabahnya rajin transaksi, seneng transaksi, pagi transaksi buy, sell, beli, jual, transaksi per hari 20 kali transaksi. Berarti kali 20 hari udah 400 kali transaksi. Paham ya? Ini udah training. Udah pinjar, tinggal Udah masuk pinjar. training. Oh, masuk training aja dulu. Kan training aja. kan belum training kan? Belum training kan? Masuk ruang training dulu enggak? Tasnya taruh situ. Oke. Bentar, lagi ulang lagi bro. Lagi. Oh, Pak Adam, jam 10 mulainya ya. Oke, paham ya? Nah, kalau kenapa orang nggak closing, nggak mau cari nasabah, karena dia nggak tahu apa yang dia dapat. Kalau dia tahu, masih dia cari nggak? Masih dia cari, duit banyak kok. Jangankan 60 juta, 800 juta per bulan pun ada penghasilannya di Equity World Future. Itu orangnya masih hidup, namanya Rita. Kakak Rita nanti kalau lihat, yang closing hari ini 1 miliar pagi ini. Pagi ini nasabahnya masuk lagi dengan dana 1 miliar, orang Samarinda, ya kan, orang Kalimantan. Berarti duit dia bulan depan banyak nggak? Banyak. Karena dia punya ini, orang yang sudah dia yakinin untuk masuk. Ayo Pak, masuk 1 miliar, masuk dia. Berarti komisi dia jalan nggak? Nah itu loh, karena ada duitnya di depan, masa kamu nggak mau nyangkul sih? Gitu. Duitnya ada, ini berliannya ada. Jadi nggak ada lagi istilahnya berkeluh kesah, bersungut-sungut, aduh susah cari nasabah. Ya memang susah. Kalau gampang nggak mungkin ada duit gede. Karena susah yakinin orang, pas orang itu yakin dengan saya, berarti di belakang kesulitan saya itu ada uang besar gitu loh. Ya kan? Nggak gampang orang ngasih saya 100 juta kan untuk buka rekening. Tapi karena dia ngelihat saya yakin, dia kasih saya 100 juta. Kenapa dia yakin? Ya karena dia ngelihat apa yang saya jelasin. Dengan dia masukin duit dia jadi duit, kan gitu kan? Modal dia yang tadi dia masukin ke sini jadi duit lagi nggak? Dia dapat untung dari transaksi. Nah kalau dia tidak bisa melihat untung itu, ya nggak mungkin bisa yakinin orang.
Ya, di sini dirubah semua mindsetnya. Kemarin sekolah berapa tahun sekarang rubah dulu 3 bulan ini mindset seorang orang kerja bisnis. Ya. Saya ini bukan orang PKL biasa, saya ini orang yang belajar tentang bisnis, bicara tentang duit. Ya memang umur saya masih 16, tapi kalau saya diajak ngomong tentang bisnis, nomor 1 saya Pak. Ya kan? Karena saya kerja di Equity World Future. Ya, perusahaan yang sudah lama dari tahun 2005. Ya kan? Saya tiap hari ada ilmunya yang dikasih. Jadi nggak bicara umur lagi sekarang. Kalau bicara tentang duit, bicara tentang siapa yang mampu. Ya, siapa yang mampu menghandle uang saya 1 miliar ini untuk jadi 1 miliar lagi bulan depan. Jadi dia 2 miliar. Siapa yang mampu? Kamu mampu Pak? Oh saya mampu Pak. 1, saya punya perusahaan yang jelas. 2, saya punya skill yang mungkin Bapak belum pernah tahu kalau Bapak nggak coba. Dan itu skill saya untuk membaca arah market, saya nomor 1 Pak. Gitu kan. Gaya-gayaan. Bisnis itu kan tentang mengajukan diri. Bisnis itu kan tentang mengajukan diri. Berani nggak lu? Ya tapi kalau kamu aja ragu-ragu ya gimana orang mau taruh duit? Ini kan bicara tentang taruh duit. Buka rekening di Equity World Future aja untuk jadi nasabah itu harus 100 juta. Mereka harus taruh 100 juta untuk jadi nasabah. Nah, supaya dia nggak kepikiran ini duit untuk dimasukin langsung masuk aja, dia harus yakin dulu 100 juta dia jadi apa. Kan gitu kan? Kalau saya cuma ngasih ke kamu, ujung-ujungnya duit hilang, dia kasih nggak? Nggak mungkin kasih. Kalau dia buka rekening tapi dia nggak tahu apa yang mau dilakuin, dia kasih nggak? Enggak. Makanya benar-benar edukasi, yang transparan bisnis dikasih di situ. Ya, di ruangan ini kita benar-benar belajar cara transaksi. Nanti saya kasih tahu lagi, saya belajarin lagi bertahap. Cara transaksi online-nya bagaimana, Pak? Ini saya ajarin nanti pakai simulasi transaksi. Makanya kalau ada laptop, bawa laptop biar enak nanti, ya kan? Ya, jangan ragu ya, orang udah kerja kok. PKL itu kan cuma nama saja, tapi nggak ada orang yang tahu kamu lagi PKL. Kamu tuh kerja di Equity World Future. Kamu bawa laptop, gayamu udah mulai, kerja di mana? Equity World. Bawa laptop, ya? Apa? Saya dagang Pak, saya konsultan. Ya, udah tahu cara buka website, transaksinya udah tahu. Kan orang nggak tahu lagi umur berapa. Makanya bilang tadi kamu akan cepat tua nanti. Karena kamu bicara tentang duit, nggak ada anak umur 16 tahun bicara 1 miliar. Ya, tapi pada saat kamu ngomong 1 miliar, kamu nggak mungkin dikira 16 tahun. Itu berubahnya di sini. Dewasa karena sudah mulai berpikir tentang bisnis ya, ya. Gitu loh. Nah, tanya lagi umur, kamu masih kecil nggak mungkin. Karena kamu udah bicara tentang duit yang gede. Kalau Bapak jadi nasabah saya, duit Bapak akan begini. Saya akan bantu Bapak transaksi. Orang bilang, ini orang kecil-kecil ini kok pintar banget ngomongnya. Gitu kan? Tapi nggak mungkin. Kamu kok lulusan apa ya? S2, S3. Udah tahu. Udah arah nanya ke sana pasti. Karena kok kamu udah nunjukin namanya isi, value, nilaimu. Ya tapi kalau masih gugup orang, belajar dulu sana. Ngomongin uang 100 juta, kalau 1000 aja jarang pegang. Nah itu image itu masih ada pada saat kamu masih kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan itu bukan tentang umur ya. Ya, bukan tentang umur. Dewasa itu bukan tentang umur, tentang pemikiran. Itu loh. Saya bisa jadi dewasa, bukan tentang tua. Tua itu tentang angka. Gitu. Orang kan ngalamin masa tua, ngalamin, tapi tentang pemikiran. Gak semua orang akan jadi dewasa. Ya, gitu loh. Anak kecil kok ngomongnya dia udah dewasa secara pemikiran. Dia umurnya segitu kok kayak anak-anak banget, dia baperan gitu. Iya, karena pemikiran. Balik lagi ke sini. Ya kan? Makanya bisnis itu belajar tentang mindset. Ya, cara pikir kita tentang bisnis, tentang kita lagi ngapain. Saya nggak nganggap kamu PKL. Saya nggak kamu sebaya dengan saya, kita sama kok. Apa yang kita kerjakan sama nanti. Ya, Abang David kerjain apa? Database. Kamu kerjain database nggak? Sama kan? Abang David itu telepon data, telepon orang. Kamu telepon data nggak? Sama. Saya keluar ketemu orang prospek. Kamu pada saat kamu udah punya appointment, kamu keluar juga nggak prospek? Sama. Saya yakinin orang closing, dapat nasabah. Kamu dapat nasabah, sama nggak? Hasilnya sama nggak? Sama. Nggak ada bedanya. Saya nggak akan nganggap kamu junior saya atau PKL saya, enggak. Saya anggap sebagai brother sister saya. Orang yang memang
satu visi dengan saya untuk bicara tentang bisnis. Gitu ya. Bukan staff saya, anak buah saya, enggak, saya nggak punya anak buah. Ya, saya punya partner, saya punya rekan baru sekarang, usianya muda-muda, ya kan? Ya kan? Yang bisa membantu saya untuk bisa booming, bikin booming, tau kan booming kan? Bisa booming nih. Ya, booming. Bisa bikin boom di sini. Meledak gitu loh. Kenapa? Karena ada siapa namanya? Tiara. Hah? Oh. Karena ada Atar yang branding di sosmednya dia, iklan, status. Ada siapa lagi? Tiara. Ada Tiara yang dia mulai ngutak-ngatik bagaimana desain bagus tentang perdagangan ini. Saya nggak tahu kemampuan kamu. Saya nggak bisa desain, jujur. Laptop saya cuma bisa untuk grafik-grafik. Saya nggak bisa ngapa-ngapain di laptop itu lagi. Ya kan? Kamu bisa bikin sesuatu yang bagus, menarik tentang kerjaan. Oh, saya terbantu. Ada locker. Kita setiap hari kan sebar locker. Saya sebar locker tiap hari di Facebook, di Instagram untuk cari namanya bisnis konsultan tiap hari. Ya, tiap hari pasti masuk CV ke saya. Ya, antara orang datang atau enggak saya nggak peduli. Pokoknya masuk CV saya undang. Gitu loh. Tiap hari saya akan sebar locker tiap hari. Ya. Sabtu Minggu saya masih ngeladenin orang untuk tanya kerjaan. Mau tanya dong kerjaan di Facebook ya, silakan. Silakan kirim CV-nya, saya undang. Datang nggak? Belum tentu datang. Ya, tapi saya pengen tiap hari kamu juga mengerjakan itu karena kerjaan saya sama. Staffing namanya. Ada namanya staffing. Locker saya monoton, cuma tulisan aja. Kamu lihat di Facebook tuh, paling cuma tulisan. Saya nggak bisa berkreasi dengan Canva, saya nggak bisa. Saya nggak ngerti. Saya bikin gambar-gambar poster locker itu saya nggak ngerti. Locker saya di Facebook tuh locker kolom semua. 2026, ayo mulai berkarir, dibutuhkan bisnis konsultan. Silakan kirim CV ke sini. Udah itu doang. Lihat ya Facebook saya. Status WhatsApp saya nggak ada gambar-gambar yang bagus. Saya nggak bisa. Nah mungkin kamu bisa. Gitu loh. Lebih banyak lagi tersebar namanya info tentang peluang di bisnis konsultan. Ya, bisnis konsultan. Oh Pak, orangnya nggak ngerti bisnis konsultan. Boleh pancing lokernya dengan apa? Admin kantor, kan gitu kan? Apalagi? Tentang apa lagi? Marketing yang familiar. Kalau ini kan nggak familiar. Orang nggak ngelirik tentang loker kamu, karena orang udah berat duluan bahasanya. Tapi pas dia datang ke sini, tugas saya untuk menjelaskan tentang bisnis konsultan. Karena ini adalah divisi posisi yang paling unggul di Equity World Future nomor 1. Ya kan? Tertinggi, kasta tertinggi kerjaan di Equity World adalah bisnis konsultan, kasta tertinggi. Ya, orang bilang HRD bagus, enggak, konsultan yang paling bagus. Kasta tertinggi karena penghasilannya ratusan juta. Pada saat dia satu nasabah. Ya. Orang bicara tentang General Affair, GA, paling tinggi jabatannya di admin. Apa itu di bawah konsultan? Yes, masih di bawah bisnis konsultan. Kita ini nomor 1. Ya kan? Pada saat kita capek-capek ditolak orang-orang nyibir kita. Enak, tuh susah kan kerja sebagai konsultan tuh ya. Iya, tapi pas saat dapet, lu nggak bisa ngomong. Lu gue bayar. Gitu. Nah, itu pede namanya. Jadi nggak ada istilahnya takutnya untuk ngomongin tentang konsultan Pak saat orang udah datang ke sini. Ini pilihan yang terbaik. Orang bisa beli mobil, orang bisa beli rumah kalau dia mulai bisnis konsultan. Kapan dia bisa beli mobil? 1 tahun. Kapan dia bisa beli rumah? 2 tahun kerja. Ya kan? Karena dia jenjang karir. Bisnis konsultan naik ke senior bisnis konsultan itu cuma butuh 1 bulan. Naik ke bisnis manager itu 3 bulan. Berarti 4 bulan kan? Naik lagi ke senior business manager itu 3 bulan lagi, berarti 7 bulan. Di senior business manager sudah bisa ngajuin pembelian mobil dari kantor tanpa kredit berbunga. Berapa plafonnya? 400 juta. Udah cari-cari dong mobil mana yang harga 400 juta. Ya kan? Berarti kan nggak nyampe setahun kan? Ya anggaplah setahun lah sampai sini. Ya kan? Naik lagi ke sini 3 bulan berikutnya berarti 10 bulan. Naik lagi ke sini 3 bulan berikutnya berarti 13 bulan. Di sini di senior executive manager sudah bisa pengajuan pembelian rumah dari kantor dengan bayar 30% dari harga rumah. Berapa dikasih harga rumahnya? 2 miliar.
Berarti ini cuma berapa? Setahun lebih 1 bulan kan? Anggaplah 2 tahun. Berarti udah bisa beli rumah nggak? Iya. Udah banyak duit nggak kalian sudah naik ke situ? Makanya orang bisa bukan cuma sekedar bermimpi, berhayal, tapi dia wujudkan impian. Ini impian, bicara tentang dream, ya. Itu bukan tentang bermimpi dan takut bangun. Dream itu tentang impian, lu bangun, lu kejar prosesnya. Lu capai dong, gitu loh. Karena ada chance-nya, ada kesempatannya. Jadi usia, kalian akan lihat tuh usia yang baru 23, 22, udah punya mobil, ada di sini. Nah, kalian beruntung nih, umurnya 17, 16, ya kan? Udah kerja, dapat penghasilan, nanti balik ke sekolah, balik lagi ke sini, umur kalian baru berapa? 18, tapi udah tahu ilmunya. Bisa beli rumah umur 20. Ya kan, Gen Z yang berhasil. Bukan Gen Z yang manja. Ya, yang lainnya juga sama. Kalian kalau nggak paham tentang kerjaan ini, ya agak aneh. Datang ke kantor bingung mau ngapain. Datang ke kantor ya database-mu berapa, itu kan yang harus dipikirin. Setelah punya database-mu berapa, contacting-mu seberapa eagerness, seberapa gigi, kan bicara tentang corporate value ada work hard, hard training, eagerness, loyalty, openness.